Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai pada pagi ini, pagi yang cerah yang bersahabat dengan kita. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Mudah-mudahan keistiqomahan hati itu sampai akhir hayat kehidupan kita hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Istighfar dan Musola Baitul Huda, nyasa paket Ibu ya. Malam tadi subuh kemarin saya di sana gitu kan. Subuh sekarang di sini gitu. Yang sama kita hormati Bapak Ibu orang tua kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah kaum muslimin, perwakilan anak-anak pesantren. Kan perwakilan baru tuh. Laki-laki tak ada tuh, alai seorang kah? Dua tuh. Alhamdulillah lah. Berapa orang di sini pesantrennya? Ada 10 orang. Ramai ya Pak ya? Berapa orang? Lebih 100 orang sedua itu. Masya Allah. Lebih 100 orang peserta pesantren. Nih kenyataannya. Pesantren yang gaya-gaya sih. Wallahu a'lam. Ya. Ini yang penting kita perbaiki. Jadi pesantren itu bukan hanya siang. Ibadah itu penting sekali. Tolong sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak awak disuruh, diasuh salat. Lah siap salat dah ngah kajian. Begitu. Itu ilmu. Ada ilmu ini tidak didapat di bangku pendidikan di sekolah. Ada ilmu lapangan. Ilmu praktek di lapangan sosial. Jadi kadang kan di situ kurang pasnya kita. Kalau alun mulai pesantren, nyolon datang ke masjid. Alun jam sekian nyodak dibodoh. Padahal ilmu itu mahal. Nggak bisa dibalas, nggak bisa dibayar, nggak bisa diimbali dengan apa saja. Makanya dulu ada riwayat menjelaskan Nabi Sulaiman diberikan beberapa pilihan, ada tahta, ada harta, ada ilmu. Mau pilih yang mana silakan. Maka beliau pilih ilmu. Dengan ilmu harta akan datang, tahta akan datang itu. Jadi penting ilmu itu. Makanya benar Allah mengangkat darjat orang yang berilmu. Salah satunya iman dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, itu iman itu. Allah akan mengangkat darjat orang yang beriman di antara kamu, wa utul ilma. Itu dia, ilmu, darjat. Jadi iman dan ilmu sangat penting. Ilmu untuk diamalkan. Itu yang penting. Jadi beramal itu dengan ilmu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mari kita sama-sama tetap istiqomah
datang ke kajian-kajian, majlis-majlis ilmu, min hina yakhruju ilal masjid, sia yang datang ke masjid, majlis ilmu, majlis kajian, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, taktubul hasanah, satu langkahnya itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang ditulis. Wa ta'udtu, kemudian satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa bagi hamba tersebut. Kan hebat itu. Jadi datang ke majelis ilmu, awak mendapat kebaikan, dosa diampuni. Apa salahnya kita duduk sebentar di masjid habis sholat, ada kajian ilmu, kita duduk, padahal itu adalah suatu kebaikan. Ini yang mungkin kurang, belum, atau pemahaman-pemahaman itu yang penting. Makanya sering anak-anak kita atau kita berdoa, Rabbi zidni ilman, itu ilmu. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah, turunkanlah kepada kami ilmu. Tapi cukupkah itu? Belum. Warazukni, apa sambungannya? Warazukni fahman, femahaman. Nah itu yang penting. Jadi ilmu diamalkan, pemahaman. Kadang ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Dia tahu ilmu sholat tapi dia tidak sholat. Dia tahu ilmu masjid tapi dia tidak datang ke masjid dia. Malah daki rumahnya cuma saji tapi dia tidak datang. Di rumah kami bisa mendengar aja Ustaz gitu kan. Di YouTube kami bisa pelajari Ustaz itu kan. Apakah sama? Tidak sama. Kalau sama, ancaklah Rasul mengejien, belajar di YouTube salah gitu kan. Belajar di TV salah. Ternyata tidak. Datang ke majelis ilmu. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu dicari. Sedang ilmu dunia awak cari juga. Awak belajar matematika. Anak-anak bapak ada belajar matematika di sekolah kan? Ada belajar matematika di sekolah? Ada. Kadang les kan begitu. Banyak les-lesnya, fisika, biologi, dan les-les yang lainnya. Itu ilmu dunia. Ilmu dunia. Apakah ilmu akhirat itu tidak perlu? Ternyata itu menentukan. Ilmu akhirat wajib hukumnya untuk dicari. Wabtaghi fima atakallah hudaral akhirah. Carilah kebahagiaan-kebahagiaan akhirat yang telah dijanjikan Allah. Kalau di sana itu akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Jadi akhirat itu harus dicari. Tidak bisa kalau tidak dicari, tidak akan dapat. Pasti itu. Buarok saja ingin bahagia di akhirat nanti sholat tidak. Itu sama namanya meminta sisia. Kalimbe, kalau limbe di kampung-kampung dapat sisi ada. Limbe siku sisi ya bu? Tidak sama waktu mah. Tidak mungkin itu. Jadi ilmu akhirat itu harus dicari. Nah, itulah disuruh anak awak sekolah, suruh mengaji, jangan dibedah-bedakan. Karena ilmu itu sangat menentukan kualitas seseorang itu. Allah saja memuliakan. Itu penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ilmu sangat menentukan sekali. Alhamdulillah, 30 malam, 30 siang, tambah lebih kalau ada nanti di pesantren-pesantren. Nah, dia anak-anak awak sabananya beruntung dari awak itu. Awak kan pagi je malam sejanya. Akhirnya tambah dengan pesantren. Nah, sabanyalah lebih dia itu. Tapi sayang kadang-kadang kan dia tidak datang gitu. Tidak datang akhirnya tidak tahu. Padahal perlu banyak yang harus kita ketahui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Jadi apa saja yang kita lakukan penting dengan ilmu. Makanya ilmu itu diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang ada kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Satu. Jadi ilmu menentukan kondisi, situasi, kualitas seseorang itu. Allah akan mengangkat
derajatnya itu. Apalagi termasuk di tengah-tengah manusia. Allah akan memuliakannya. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak. Rasul saja mengumpamakan bagaikan bulan dengan bintang-bintang di tengah malam gelap. Bulan itu kan tarang itu. Bintang itu kan kecil cahayanya, gede-gede pula itu. Nah, makanya ilmu itu sangat penting. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga termasuk yang menentukan adalah amal soleh. Amal. Kenapa seperti itu? Allah menyatakan manusia itu akan baik di hadapan Allah, akan tidak baik di hadapan Allah ditentukan oleh kualitas amalnya. Bila amal itu di karajuan sama soi di dunia. Di dunia ini. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110 bagian akhir, faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, falyamal amalan solihan, harus beramal soleh. Amal soleh. Amal tu ada cie, enggak apa cie amal tu. Amal tu cie, amal tu karajo. Terang Bu? Lain. Amal tu karajo, perbuatan. Ada amal soleh, amilus solehah, ada di bawahnya amal yang tidak soleh, amilus sayyi'ah. Amal itu karajo, perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik. Yang Allah redho itu perbuatan yang baik. Yang bermasalah itu amal atau perbuatan yang tidak baik. Makanya kejar, cari, lakukan amal-amal soleh. Makanya kata kuncinya amilus solehah. Amal soleh. Apa saja amal soleh itu? Banyak. Hanya amal soleh itu. Lain bisa aja kerajuan lah. Datang kemana saja, ikhlas karena Allah, berbuat karena Allah, lakukan karena Allah. Jadi konsep riya dalam ilmu tauhid itu berbuat karena Allah. Kalau berbuat tidak karena Allah, itu riya itu. Kalau berbuat karena Allah, ikhlas. Ikhlas menurut awak. Nah, itu kajian ilmu tauhidnya. Kalau berbuat bukan karena Allah, itu riya. Kalau berbuat karena Allah, itu ikhlas. Itu konsepnya. Maka mukhlisin lahud itu menentukan amal soleh. Ia sholat, ia puasa, ia ibadah zakat, ia zikir tilawah Al-Quran, ia haji, ia umroh, sholat di masjid, duduk di masjid, amal soleh, iya. Siapa yang duduk dalam majelis ilmu, dia mendapat naungan sayap-sayap para malaikatul rahmah. Kan penting gitu. Jangankan duduk di majelis ilmu, datang saja ulun sampai ya wak ledo. Datang saja ke majelis ilmu, atulah samuh berjalan menuju surga tu. Dalam kitab Tarhib wa Targhib baginda Rasul menyatakan, man salaka tariqan, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, tempat-tempat kajian-kajian keilmuan, ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi anak-anak awak itu, anak pesantren itu sebenarnya setiapnya datang ke majelis ilmu pesantren Ramadan, inyoh berjalan menuju surga tu. Pai sekolahnya berjalan menuju surga tu. Makanya niat tu menentukan. Anak-anak bapak semuanya di belakang, niat ikhlas ya. Jadi pai sekolah itu memang batu-batu pai sekolah, ndak pai mejeng loh, ndak pai pacaran-pacaran loh. Hati-hati zaman sekarang itu. Banyak yang akan merusak, meracuni pola pikir anak-anak kita. Apalagi kalau dia sudah punya handphone masing-masing. Bapak ibu yang mampu anak berfasilitasi dengan itu. Oh nya dari yang pak, dari yang 5 menit 10 menit itu. Sudah itu menganya lah, main WE, main Facebook, main Instagram, Twitter, dan macam-macamnya. Habis harinya di situ.
Cobalah, nyo sedang sibuk tu chatting-chattingan, chat-chat. Panggil nyo, nak tolong ama ambil anak ye. Paling enggak 10 kali baru nyo, awak mas. Lepas kalau telingo itu menang dia, ama aku menyuruh awak aja yes. Bayang. Kadang ama bercakap lo dijual anak, okey. Gara-gara apa itu? Itu. Jadi teknologi itu manfaatkan dengan cara baik. Banyak ibadah. Oh bisa teknologi itu sebagai ibadah? Tidak bisa. Ini contohnya tuh. Tuh sedang video tuh. Itu manfaatkan untuk ibadah. Facebook itu biarlah orang Yahudi itu yang membuat, kan ada pandai doh. Pagunuan untuk ibadah. Ada tilawah Al-Quran, ser. Ada bisa imam di situ, ser. Buat kajian-kajian majelis ilmu, ser. Buat video di YouTube, ser. Ibadah. Selagi itu ada nanti akan menjadi amal soleh. Ingat adik-adik semuanya, apalagi kalau TikTok. Awak pakai jilbab, tapi goyang-goyang di muka tu. Ndak tangguang lah goyang-goyang itu doh. Ndak lah mudo-mudo kan gaya-gaya udah tu loh bagai. Di situ ndak ada doh. Tempat lain. Ingat, kalau ndak dihapus, lah tabaring awak di alam barzah, alam kubur nanti dosanya tetap dihampuan kawak. Aku bahasa Minang dihampuan nama itu. Bahasa Indonesia nama itu. Itulah. Hati-hati itu. Adik-adik para remaja putri, para gadis-gadis perempuan, kalau ada kita memposting, men-share foto-foto, video-video yang membuka aurat, tarik cepat sebelum meninggal. Malaikat maut tidak tahu bila tiba dah. Sebelum wafat, sebelum meninggal, tarik cepat. Saya sering sampaikan di mana-mana kajian. Kenapa? Itu dosa jariah. Dosa jariah. Lah meninggal awak besok dosa tetap sampai ke awak. Bara puluhan ribu mata mencalik di situ. Di dunia manya tu. Dunia apa namanya? Dunia manya. Itu. Tilai nyembuang ya. Dunia maya tu. Berapa banyaknya? Ingat. Maka kalau ingin posting, postinglah. Teknologi itu tergantung yang memanfaatkannya. Itu. Nah, anak kan sering protes. Buya main HP di rumah tu. Saya lihat kok IC kok. Video ceramah, kajian agama di YouTube. Alhamdulillah. Itu kan ibadah bagi kita itu. Lah meninggal awak besok mudah-mudahan sebagai jariah. Ilmu yang bermanfaat. Itulah al-ilmu yang tafa'u bih itu. Dia amal soleh itu banyak. Dia adik para remaja putri. Kenapa seperti itu kita sampaikan? Mohon maaf Bapak Ibu. Ambo terasuh deh Ambo. Alhamdulillah ternyata saya juga punya istri perempuan. Bini Ambo berdua Bu. Oh iya dah, laki-laki lain situ tu mah. Dan alhamdulillah sudah punya anak 4. Kita sampaikan, tidak boleh. Kalau hal-hal yang bermasalah jangan, nanti berbahaya. Saya tanggung jawab, kepala rumah tangga. Anak juga seperti itu, tidak boleh. Yang tidak akan membuat kemaslahatan bagi kita, jangan. Ini penting bagi kita. Jadi amal soleh itu banyak yang bisa kita lakukan. Tergantung kita memanfaatkannya. Termasuk apa saja yang kita lakukan. Kalau itu dalam koridor rambu-rambu aturan Allah dan Rasul, itu disyariatkan, dibolehkan. Jangan sampai kita salah dalam mempergunakannya. Ajak orang untuk berbuat kebaikan. Banyak cara yang bisa dilakukan mengajak orang berbuat kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak, seru. Jangan sagan-sagan. Orang saja banyak untuk menyuruh berbuat kemaksiatan, tidak sagan-sagannya dong. Kenapa kita untuk mengajak kepada kebaikan sagan lo bagai, malih lo bagai? Beranikan diri. Pak, sholat ya. Makanya tadi di atas motor tadi, ada yang sikonya tadi enggak? Ambo tahu bahasa orang Lazan, tapi asik main handphone di atas motor. Bang, Lazan orang bang. Alah Pak, barunya turun. Mana dia tadi itu?
Kalau kedua empat itu. Artinya apa? Setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar akan menjadi saksi di hadapan Allah. Inna sama, itu dalilnya tuh. Wal basar, wal fuad. Kullu, ada kulli. Tiap-tiap itu kasadolah, kana anhu mas'ula. Akan disoal, akan ditanya, akan disidang. Awak nampak dewa, tapi apa dia saja? Akan ditegur nantinya. Nah, jadi makanya hadirin kaum muslimin, mari ajak umat Islam tuh. Tugas awak mengajak. Ndak namu, atau dinyoh itu. Kalau namu, alhamdulillah. Kalau ndak namu, berarti tugas awak selesai. Ajak dia berbuat kebaikan, ajak sholat berjamaah, ajak berbuat dan berbuat. Itu dalam kakak amal soleh. Jadi ibu-ibu, bapak, kalau ada awak kajian di sini wirid, ajak kawan-kawan awak, yuk kita wirid. Sekali seminggu semuanya. Nah gitu. Ndak apa-apa. Nyo ndak namuh debat. Awak kan dalam mencubuan lah dah. Cubuan dulu. Nah gitu. Jadi ajak pergi dia ke masjid, ajak ke musola, ajak ke rumah ibadah, ajak dia melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, kajian majelis ilmu, banyak. Ajak dia haji. Bu, lain nama bapak-bapak ibu diajak pergi umrah. Lain dah. Sawanah itu. Kalau yo tahun sekarang kita berangkat. Benar itu? Boleh ditelepon nanti. Tidak apa-apa. Itu nanti ada staf kita nanti akan bagi-bagikan brosur. Boleh, tidak apa-apa. Jangan berpemikiran negatif dulu. Umrah. Ingat, kenapa orang-orang buya-buya, guru-guru kita, alim ulama kita mengajak ibadah ke sana? Karena di sana lebih afdol. Itu kuncinya. Salat di masjid Nabi itu dibanding salat di tempat yang lain, 1 kali salat subuh di sana 1000 kali di tempat yang lain. Begitu kata Rasul. 1000 derajat kelipatannya. Kalau salat di rumah, di masjid kan 27 salat berjemaah. Ya Bu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu beruntung yang Allah pai haji dan umrah. Nah, kalau kini kan memang agak disiplinkan sedikit gitu kan. Salat di Masjidil Haram kata Rasul itu jauh lebih afdol, 100.000. Jadi sekali salat subuh itu 100.000 di tempat yang lain. Makanya kalau ada pai haji dan umrah jangan salat di hotel. Ada itu. Kita kan mau tahu ya, pembimbing kemarin itu ada yang salat di hotel. Pak, yuk kita salat subuh berangkat jam 12 di panek wanah buya tu. Latih awak tadi itu. Duluan salah buya tu. Tugas awak ngajak. Nah, akhirnya pai lalok katanya. Kalau 40 juta pai lalok ke situ cak siko lah. Banyak hotel siko tu. Sana ibadah. Bagaimana di Hijri Ismail, bagaimana ibadah di depan Ka'bah, di mana ibadah-ibadah yang tempat mustajabah. Masya Allah, kan luar biasa itu. Bahkan kata Rasul, siapa yang mengeluarkan hartanya pergi haji dan umrah, kemudian dia nyampang wa matu, ditakdirkan Allah meninggal, maka taktubu yaumal qiyamah, dia tulis, dicatat sebagai amalan haji dan umrah ila yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Hebat itu. Jadi makanya Rasul dengan sahabat-sahabat mengajak sahabat, ajak berbuat kebaikan, ajak ibadah, termasuk ibadah haji dan umrah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak promosi karena saya kan tidak punya travel. Cuma mau tawaf iya, membimbing jemaah untuk melaksanakan ibadah. Kan ibadah, mengajak orang ibadah itu ibadah. Namun tidak namunya terserah. Tugas awak kan ngajak. Nah gitu. Anak seorang kalau indak juga. Siapa tu? Ayahnya Nabi. Anak indak ada siapa Pak? Nabi Nuh. Mati dalam kekufuran. Nak jangan iya ya ke situ. Jangan ikutnya orang kafir tu. Masuk ikut sama ayah gua. Ndak, gua kau manjek saja. Mati juga dalam kekafiran. Begitu, tugas mengajak. Lah meninggal anak didoakan juga. Kata Allah, itu bukan anakmu. Ditegur itu. Itu tugas awak mengajak. Jangan sagan mengajak kebaikan. Nah gitu. Baik Bapak Ibu,
hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ya nanti boleh nanti kita akan bagi-bagikan nanti, dibagikan gratis, tidak bayar brosurnya. Nah, gitu. Demikian saja. Al-afwu minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.